Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang inflasi, yang beranggotakan 1. Alvina Mustikawati dengan NIM 2052310444. Kedua, Frida Septiana Ningsih dengan NIM 2052311047. Lalu Gina Anggraini 2052311059. Yang keempat, Nanda Renata 2052311071. Lalu yang kelima, Anissa Tamaila 2052311074. Yang pertama, pengertian inflasi. Pengertian inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antar kesediaan barang dan uang. Jenis-jenis inflasi dan sifatnya. Yang pertama, inflasi ringan atau merayap atau creeping inflation. Jenis-jenis inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun. Ciri-ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Yang kedua, inflasi sedang atau galloping inflation. Jenis-jenis inflasi ini sedikit lebih tinggi dibanding inflasi ringan. Lajunya berkisar antar 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation. Sesuai dengan namanya, jenis inflasi ini adalah tergolong berat, mencakup laju mulai dari 30-100% per tahun. Pada tingkatan ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hyperinflation. Jenis inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Indonesia pun pernah mengalami inflasi ini, bahkan mencapai 60% di tahun 1998. Penyebabnya karena terjadinya pencetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Lalu adapun jenis-jenis inflasi dari asalnya. Yang pertama, domestic inflation. Jenis-jenis inflasi satu ini berasal dari dalam negeri. Inflasi jenis ini biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan melakukan percetakan uang baru, maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. 2. Imported inflation. Jenis inflasi ini berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang. Karena harga kebutuhan di luar negeri meningkat, otomatis harga barang tersebut pada saat dijual kembali di Indonesia juga akan menjadi tinggi. Jenis-jenis inflasi dan sebabnya. 1. Demandful inflation. Jenis-jenis inflasi ini merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya sebuah permintaan atau demand yang tidak imbang dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang sesuai dengan hukuman permintaan, yakni apabila permintaan tinggi sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua, cost-plus inflation. Jenis-jenis inflasi ini merupakan inflasi yang menyebabkan adanya kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Yang ketiga, bottleneck inflation. Bottleneck inflation merupakan inflasi yang menyebabkannya adalah faktor permintaan atau faktor penawaran. Penyebab inflasi. Setelah memahami pengertian selanjutnya, harus mengetahui apa penyebab inflasi. Inflasi tidak semata-mata terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, demand atau meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi akibat meningkatnya permintaan dari masyarakat, meningkatnya permintaan barang dan jasa tertentu adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini terjadi karena kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diminta tidak tersedia sementara permintaan masyarakat terhadap semakin tinggi. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasaran.
Tidak hanya permintaan yang tinggi dari masyarakat dalam negeri, tapi meningkatnya permintaan barang untuk diekspor ke luar negeri juga menjadi salah satu penyebab inflasi. Selain itu, meningkatnya permintaan perbelanjaan untuk pemerintah dan pihak swasta juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi yang disebabkan karena meningkatnya biaya untuk produksi di saat permintaan terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya, tetapi bahan baku yang digunakan juga menjadi langka. Karena hal tersebut, inilah faktor penyebab inflasi lainnya. Barang-barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibanding sebelumnya, sementara perusahaan-perusahaan terkait harus tetap memproduksi barang yang sedang diminta oleh pasaran, sehingga produksi yang dilakukan pun menjadi ikut tersedat. Tidak hanya itu, naiknya harga bahan bakar dan upah para buruh juga menjadi kendala bagi perusahaan produsen, sehingga membuat mereka tidak bisa memenuhi permintaan di pasaran. Sementara permintaan masyarakat semakin tinggi terhadap barang atau jasa yang diinginkan, terjadilah ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya inflasi. Lalu adapun dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan. Di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam hal pendapatannya. Hal positif ini akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadi inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara itu, hal negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang penghasilannya tetap, karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap sementara harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para pegiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadi inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadi inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar atau terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang sering kali tidak tepat. Hal inilah yang menjadi penyebab penetapan untuk harga jual dan harga pokok menjadi tidak tetap, sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dan ekonomi menjadi kacau. Cara-cara mengatasi inflasi di Indonesia. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi pemerintah dan mengeluarkan pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan seperti menghemat pengeluaran pemerintah dan memakai tarif pajak. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan selanjutnya yang bisa diambil adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yakni kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, yaitu untuk meningkatkan nilai suku bunga, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan lainnya. Selain kedua jenis kebijakan di atas, ada pula kebijakan-kebijakan lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi, yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Selain itu juga dapat menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis. Penghitungan inflasi. Laju inflasi dapat dihitung dengan beberapa cara. Berikut inilah ada cara-cara untuk menghitungnya. Menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menghitung laju inflasi, yaitu dengan cara menghitung harga rata-rata dari barang yang telah dibeli oleh para konsumen. Yang kedua, deflator PDB. Cara ini digunakan dengan cara menghitung besarnya perubahan yang terjadi pada harga barang-barang tertentu, seperti harga barang produksi dalam negeri, harga barang baru, harga barang-barang jadi, dan juga harga jasa. Yang ketiga, menggunakan indeks harga produsen. Cara ini dilakukan dengan cara menghitung harga yang dibutuhkan produsen untuk melakukan sebuah produksi. Misalnya, menghitung harga bahan-bahan baku yang akan digunakan dan juga harga upah para buruh.
Yang keempat, menggunakan indeks harga komoditas. Cara yang satu ini dilakukan dengan menghitung harga-harga dari yang akan digunakan dan juga harga upah para buruh. Yang kelima, menggunakan indeks biaya hidup. Cara yang satu ini digunakan dengan cara menghitung biaya kehidupan masyarakat sehari-harinya. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.